No. N. Jamaah, ada bahayanya berita hoax itu. Yang pertama bahaya berita hoax, membuang-buang waktu. Betul apa benar? Jamaah, bahkan bisa mengalihkan isu dan bisa menipu publik dan bisa memicu kepanikan. Kenapa? Karena adanya berita. Pada kabur, ada kebakaran. Di mana? Di sinetron. Sakit hati nggak Bu? Sakit hati nggak Bu? Kan ada ceritanya itu, cerita rakyat tentang ada anak pengembala kambing. Terus dia berkata, apalagi ada serigala, ada serigala, ada serigala. Ternyata itu hoax. Pada saat betul-betul ada serigala, dia berteriak-teriak, tidak ada lagi penduduk yang datang. Karena di sekitarnya itu hoax. Apa yang terjadi? Dia kemakan serigala. Apalagi ciri-ciri berita hoax, senantiasa memprovokator. Memberikan sumber tidak jelas, sumbernya tidak jelas dari mana dasarnya. Dan bisa meresahkan dan menyesatkan. Itu berita hoax. Kalau ini makanya saya minta kepada semuanya ketika berita hoax itu sudah menyebar. Yang pertama kita lakukan cari tahu sumbernya dari mana awalnya. Dari mana ini? Mohon maaf ya, hadis saja kita harus tahu. Hadis ini dari mana? Sanadnya dari mana? Periwayatnya dari mana? Ini hadis. Apalagi berita. Hati-hati loh jamaah. Berapa yang kena berita hoax itu segitu dosamu. Apalagi mencari tahu, bukan hanya mencari tahu sumbernya, klarifikasi apa? Klarifikasi. Serta kalau bisa permohonan maaf kalau sudah terlanjur tersebar, apalagi berhenti di tangan kita, jangan lagi sebarkan. Dan dengan cara pencegahan secepatnya dengan membuat berita yang benar untuk menutupi berita hoax itu. Makanya mohon maaf kepada semuanya, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada berita dusta. Karena efek ini akan menjadi dosa jariah yang terus menerus. Selama ada postingan itu, selama ada kata-kata itu, dan orang akan berkata bahwa itu dari situ, maka sepanjang itulah engkau akan dicap sebagai pembohong. Dicap sebagai pembohong. Ini yang senantiasa kita jaga, jangan sampai berdosa 40 hari doa kita tidak dijabah loh. Kalau pembohong itu. Baiklah, kita mohon dari Habib Muhammad untuk mengajarkan kami doa dan amalan agar terhindar dari hoax. Baik. Ada riwayat hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan inna sidqa tuma'ninah wal kadzib ribah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur itu menimbulkan suatu ketenangan, nyaman. Tapi orang yang selalu berkata bohong akan menimbulkan keraguan-raguan di dalam kehidupannya dan tidak tenang. Makanya tadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz Sam yang pertama tadi, yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa yang akan didapatkan? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan azima. Saya hanya sedikit menambahkan di terusan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian beriman, qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang bagus. Ketika kita berkata dengan perkataan yang bagus, ibu-ibu, apa yang akan diberikan oleh Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Akan Allah Subhanahu wa taala yuslih lakum a'malakum. Perbuatan kalian akan dibetulkan dan dosa-dosa kalian akan diampunkan oleh Allah Subhanahu. Dan apa yang akan pula didapatkan? Faqad faza fauzan akan mendapatkan keberuntungan. Bukan hanya di dunia keberuntungannya, akan mendapatkan keberuntungan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu dan hadirin semuanya dan yang di rumah, insya Allah mulai sekarang niat betul-betul kita pengen berbuat suatu perkataan
yang jujur. Sedikit ada riwayat dari Al-Imam Ahmad, Al-Imam Nasai, Nabi mengajarkan doa supaya kita selalu berkata jujur. Insya Allah kita baca sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma wa as'aluka wa as'aluka khasyataka khasyataka fil ghaibi wasyahada fil ghaibi wasyahada wa as'aluka wa as'aluka kalimatal haq kalimatal haqq fil ghadabi bil ghadabi warridha. warridha. Artinya ya Allah, aku meminta kepadamu selalu mempunyai sifat takut kepada Allah di depan orang ataupun tidak dalam keadaan di depan orang, dan selalu minta berkata jujur, kalimatal haq, artinya selalu minta berkata jujur di fil ghadabi waridha, dalam keadaan marah ataupun tidak dalam keadaan marah. Jagalah kita untuk senantiasa jujur, karena kejujuran mengarah kepada kebaikan dan mengarah kepada syurga. Dan senantiasa kita jaga sahabat-sahabat kita untuk senantiasa berbuat jujur. Dan senantiasa hadirkan ketenangan ketika berbuat jujur, karena nantinya apapun yang kita lakukan, pendengaran, bicara kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Maka jadilah orang yang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.